bahwa satu nanti di akhir zaman, suatu saat nanti zazat tisamanung nanti di akhir zaman, ketika ingin terjadi kiamat, pada orang-orang kaya dilimpahkan hartanya sungguh luar biasa, sukses usahanya, banyak hartanya. Kemudian dia tawarkan hartanya, si fulan, ambil harta saya, fulan, terima sedekah saya, fulan, ambil harta saya ingin bersedekah. Tapi apa dikatakan oleh fulan? La arabani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa sahabat salam barakah dimanapun berada, ketemu lagi bersama dengan saya Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari di dalam channel Andi Armayadi Official. Terima kasih yang telah like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, insyaallah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih melakukan aktivitas ibadah keseharian yang kita lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandang kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan maghfirahnya kepada kita, dan insyaallah kita akan terpilih sebagai ummatan wahidan, umat yang terbaik di sisinya, insyaallah. Maka dari itu tiada kata lain senantiasa bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya diajarkanlah kita untuk senantiasa berzikir, mengingat kepadanya dengan zikir kepada Allah. Maka Allah akan muliakan hidup kita. Dengan zikir kita, lisan kita, maka Allah akan senantiasa turunkan rahmatnya kepada kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Coba pemirsa sahabat salam barakah, kita ikut semuanya pemirsa yang ada di sana. Coba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Masya Allah. Pemirsa sahabat salam barakah dimanapun berada, kadar iman yang kita miliki hari ini kadar bertambah dan kadang berkurang. Itulah imannya manusia yang kita seperti ini. Beda dengan imannya para nabi. Para nabi imannya setiap harinya bertambah dan bertambah dan bertambah. Kemudian kalau para malaikat itu imannya stagnan atau tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Berbicara tentang iman, iman inilah yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang bertanya, apakah ada tanda-tandanya orang yang beriman itu? Ada bocoran dalam Al-Quran dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa ada 3 tanda-tanda orang yang beriman itu. Ada 3 tanda-tanda orang yang bertakwa dan beriman itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Siapakah itu? Tentu kita penasaran semua guys. Baik, saya akan lanjutkan. Siapa orang apa tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Masya Allah. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Adalah orang-orang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ini memberikan isyarat dan gambaran kepada kita hadirin, pemirsa sahabat salam baraka dimanapun berada, bahwa kalau Anda berkata, saya ini adalah orang yang beriman, saya ini adalah orang yang paling takut di hadapan Allah, tapi ketika disuruh untuk menafkahkan hartanya, masih mengelak dan masih membuat alasan yang tidak masuk akal dengan alasan ini itulah, yang penting tidak keluar hartanya, maka pemirsa sahabat salam baraka dimanapun berada, itu masih perlu dipertanyakan tentang keimanannya. Apa yang saya sampaikan? Biasakanlah diri kita untuk bersedekah. Masya Allah. Infakkan harta kita untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah hadirin, harta itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat kemudian yang pernah kita infakkan di jalan Allah. Demi Allah hadirin, harta itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat kemudian ketika nanti dalam kubur. Ketika nanti kita dalam kubur, maka didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya man rabbuka, ditanya man nabiyuka, ditanya man imamuka. Siapa yang akan menjawab? Bukan lisan kita yang akan menjawab. Ingat, dalam Al-Quran dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kata Allah, mulut-mulut mereka akan tertutup. Tangan-tangan mereka akan berbicara. Masya Allah. Mulutnya akan terkunci. Jadi ini mulut tidak akan pernah berguna nanti di akhirat kemudian. Nah, siapa yang akan menjawab pertanyaan itu? Yang akan menjawab harta-harta yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Subhanallah. Maka seluruh pemirsa sahabat salam barakat dimanapun berada, biasakanlah diri untuk bersedekah. Biasakanlah diri untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ketahui bersama bahwa harta itu ada tiga. Yang pertama ingin dikonsumsi menjadi makanan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. Kemudian yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hilang dua, hancur dua, tinggal satu. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar akan menjadi bangkai, akan menjadi dan lain-lain, akan menjadi kotoran. Yang kedua pakaian yang kita pakai, ini akan menjadi robek, setelah robek hilang. Dan cuma satu yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita masih ada, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah memang maki. Ingat, dalam di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini saya ingin membacakan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hadis ini hadis yang ke-594 yang berbunyi, al-hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala taqumus saa'ah hatta yakthura fikum al-mal. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saa'ah hatta yakthura fikumul mal. Ingat, pada hari kiamat kata Nabi tidak akan terjadi hingga harta menjadi banyak dan melimpah di tengah-tengah kalian. Fayafidu hatta yuhimma rabbal mal may yakbalu sadaqatuhu wa hatta ya'ridahu fayaqulu alladhi ya'ruduhu alaihi la arabali. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa dijalankan dalam hadis artinya sampai si pemilik harta
berharap akan adanya orang yang mau menerima sedekahnya, bahkan ia harus menawarkan namun yang ditawari mengatakan la arabali, aku tidak akan membutuhkannya lagi. Masya Allah. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita hadirin bahwa satu nanti di akhir zaman, suatu saat nanti zazat tisamanung nanti di akhir zaman, ketika ingin terjadi kiamat, pada orang-orang kaya dilimpahkan hartanya sungguh luar biasa, sukses usahanya, banyak hartanya. Kemudian dia tawarkan hartanya, si fulan, ambil harta saya, fulan, terima sedekah saya, fulan, ambil harta saya ingin bersedekah. Tapi apa dikatakan oleh fulan? La arabali, kami tidak akan pernah membutuhkan harta itu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan hari-hari itu. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan hari akhir seperti itu. Artinya apa? Harta itu selama Allah kasih kesempatan kita bersedekah. Selama Allah kasih harta itu kita sempatkan untuk bersedekah. Biasakan diri untuk bersedekah. Karena akan suatu saat nanti sedekah itu kita akan bersedekah, tapi tidak akan pernah lagi berlaku. Tidak akan ada pernah lagi untuk menerima sedekah itu. Hadirin sidang jamaah, pemirsa salam barakah dimanapun berada. Jadi yang pertama, kelanjutan tadi dalam ayat, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, adalah orang-orang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Dalam keadaan sempit, ketika diuji oleh Allah, ketika ditimpa musibah, tapi dia masih sempat untuk bersedekah, maka itulah yang paling terbaik di sisinya. Tapi ketika dalam keadaan luas, tanggal baru menerima THR, cair gajinya, kemudian disuruh untuk bersedekah, saya kira itu biasa-biasa saja, karena kita dalam keadaan luas. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah bukan hanya di waktu luas, tapi sebaiknya baik dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit, sebaiknya kita untuk bersedekah. Bukan banyaknya, bukan karena banyaknya nominalnya, tapi karena keikhlasan yang kita miliki. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelaskan kembali dalam ayat tersebut tanda-tanda orang yang beriman itu. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal qaziminal ghaidh, adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Saya yakin dimanapun berada penonton, pasti kita ini masing-masing memiliki sifat amarah. Masing-masing memiliki sifat keegoisan sendiri. Tapi tentu agama Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengatasi amarah itu. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita dalam keadaan marah, ketika dalam keadaan posisi berdiri dalam keadaan marah, maka dianjurkan kita duduk. Kemudian setelah posisi dalam keadaan duduk masih dalam keadaan marah, maka sebaiknya kita berbaring. Tapi ketika kita masih dalam keadaan berbaring kemudian marah, maka ambillah air wudu. Setelah ngambil air wudu, dianjurkan untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap amarah. Karena amarah itu berasal dari syaitan. Syaitan itu berasal dari neraka. Dan neraka itu yang akan mampu memadamkan adalah air. Dan air inilah mendinginkan. Maka sebaiknya ketika kita dalam keadaan marah, maka sebaiknya ambil air wudu supaya ini perasaan tenang, pemikiran tidak pernah terganggu lagi oleh bisikan-bisikan syaitan. Atau banyak-banyak membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu dianjurkan membaca ayatul kursi. Ya. Bagi pemirsa penonton dimanapun berada, mari kita bersama-sama membaca ayatul kursi, salah satu penangkal supaya kita tidak senantiasa memiliki rasa sifat marah. Bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Masya Allah. Ayatul Kursi ini salah satu senjata kita supaya terhindar dari bisikan-bisikan syaitan. Maka seluruh penonton, sahabat salam barakah dimanapun berada, ketika ada merasa gangguan, selalu ingin marah. So, istri biasa marah kepada suaminya, atau suami biasa marah kepada anak-anaknya, maka coba kita pelihara, tekunkan itu setiap harinya membaca ayatul kursi. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat marah. Makanya tahan amarah itu, dijauhi dari sifat amarah itu, karena kita sebagai orang yang beriman. Maka ketika ada orang yang beriman, dia katakan dirinya beriman. Ya beriman, matepek dari pung Allah Ta'ala. Tapi senantiasa kamu pacaina, maka dipertanyakan tepek dari pung Allah Ta'ala. Masya Allah. Tanda yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang beriman itu wal afina 'anin nas. Meluangkan hati ini untuk senantiasa memberikan maaf. Maafkan orang. Ketika Anda berbuat salah, ikhlaskan hati. Walaupun dalam keadaan berat, tapi paksakan untuk mengikhlaskan, maafkan orang. Maka ada kisah. Ya, ada kisah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan sahabatnya, maka ada orang lewat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat. Berkata Nabi, "Sahabatku, ketahui orang yang lewat tadi itu, dia adalah ahli surga." Masya Allah. Langsung penasaran ini orang, sahabatnya Rasulullah. Apa sih ibadahnya ini orang? Sehingga dia dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah ahli surga. Saking penasarannya pemirsa sahabat salam barakah dimanapun berada, sahabat ini pergi bertamu supaya dia tahu apa ibadah yang dilakukan ini orang. Bertamu sampai malam. Ternyata yang dilihat, apa yang dilihat ini sahabat, ternyata sama dengan yang lain. Dia salatnya sama dengan yang lain. Tahajudnya sama dengan sahabatnya ini. Penasaran. Tidak lama lagi, hari keduanya didatangi lagi, beribadah, dilihat lagi. Ternyata tidak ada dengan bedanya yang lain. Maka saking penasarannya, sahabat ini berkata, "Wahai sahabatku, sesungguhnya saya datang ke rumahmu di sini, saya ingin mengetahui, karena sesungguhnya kamu ini," kata Nabi, "adalah orang yang ahli surga. Apa sebenarnya kelebihanmu?" Kemudian orang ini berkata, "Ketahui sahabatku, sesungguhnya salat yang aku lakukan sama dengan salat yang kamu lakukan. Tapi ketahui sahabatku, saya itu ketika tidur, sebelum saya tidur, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya berdoa, apa doanya? Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku dengan dosa yang pernah mengenaliku maupun yang tidak di luar sana, dan saya memaafkan segala dosa-dosanya." Masya Allah. Dengan hal itu saja ternyata dia mendapatkan jaminan surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi jaminannya. Wal afina 'anin nas. Ini dikatakan dalam Al-Qur'an tadi, wal afina 'anin nas. Berikan maaf kepada orang, maafkan mereka, belajar untuk mengikhlaskan walaupun dalam keadaan berat. Ustaz, sudah kena sakiti kodong. Ustaz, sudah kena zalimi. Pura kena bilang-bilangi, Ustaz, berat perasaan ini untuk memaafkan.
memang berat karena surga balasannya. Kalau ringan, itu hadiahnya hanya kipas angin. Pemirsa sahabat salam barakah dimanapun berada. Jadi mari kita belajar untuk mengilaskan hati ini. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan sifat kelembutan hati sebagaimana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini yang saya sampaikan, tausiah singkat. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Allahumma muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.